Kisah ini dimulai dengan sebuah pertanyaan yang tidak pernah pudar selama ribuan tahun. Bagaimana jika makam seorang raja yang diyakini tidak hanya menyimpan harta tetapi juga pengetahuan yang jauh melampaui zamannya, akhirnya dibuka, dan apa yang ada di dalamnya sama sekali bukan milik masa lalu? Selama berabad-abad, nama Raja Sulaiman membawa bobot yang aneh. Dia bukan sekadar penguasa. Dia digambarkan sebagai manusia dengan kebijaksanaan yang tak tertandingi. Seorang raja yang, menurut teks-teks kuno, dapat memerintahkan kekuatan di luar pemahaman manusia. Beberapa tulisan bahkan mengklaim dia memiliki kendali atas makhluk-makhluk tak kasat mata dan pengetahuan yang dapat membentuk alam. Kebanyakan sejarawan menganggap cerita-cerita ini sebagai mitos, simbolis, dibesar-besarkan seiring waktu. Namun selalu ada masalah. Terlalu banyak budaya, terpisah oleh jarak dan bahasa, menceritakan kisah yang hampir sama. Dari gurun Timur Tengah hingga catatan Ethiopia kuno, gagasan tentang tempat peristirahatan Sulaiman yang tersembunyi terus muncul. Bukan sekadar makam, tetapi sebuah ruang yang tersegel. Dilindungi, tersembunyi, menunggu. Selama bertahun-tahun, para arkeolog mencarinya. Diam-diam, hadi-hadi. Banyak yang percaya bahwa makam itu, jika memang ada, akan berada di suatu tempat dekat Yerusalem kuno. Namun tidak ada penemuan yang dikonfirmasi pernah diumumkan. Hanya dieses, penggalian yang gagal, dan keheningan, sampai sesuatu berubah. Itu tidak dimulai dengan pengumuman publik. Tidak ada berita utama pada awalnya. Sebaliknya, itu dimulai dengan pemindaian satelit terbatas dan survei penembus tanah di wilayah gurun terpencil. Lokasinya tidak pernah dikonfirmasi secara resmi, tetapi sumber-sumber menunjuk ke sebuah area yang jauh dari kota-kota besar, sebuah tempat yang tidak tersentuh selama ribuan tahun. Kemudian muncullah anomali. Di bawah lapisan batu dan pasir, jauh di dalam tanah, pemindai mendeteksi sebuah struktur yang tidak sesuai dengan formasi alami. Itu terlalu presisi, terlalu simetris, hampir seperti diukir dengan alat yang jauh lebih canggih daripada yang diperkirakan untuk zamannya. Pada awalnya, penemuan ini dirahasiakan. Sebuah tim kecil dibentuk. Bukan hanya arkeolog, tetapi juga insinyur, sejarawan, dan personel keamanan. Ini bukanlah penggalian biasa. Akses dibatasi. Informasi dikendalikan. Ketika penggalian dimulai, kemajuan berjalan lambat. Setiap lapisan yang diangkat terasa seperti melangkah lebih jauh ke masa lalu. Namun yang paling mengejutkan, tim bukanlah apa yang mereka temukan, tetapi apa yang tidak mereka temukan. Tidak ada tanda-tanda keruntuhan. Tidak ada kerusakan. Tidak ada penyusupan. Struktur di bawahnya tetap tersegel. Sepenuhnya utuh. Setelah berminggu-minggu penggalian yang cermat, mereka menemukan pintu masuknya. Itu bukan sekedar embang pintu. Itu sangat besar. Balok-balok batu disatukan begitu rapat sehingga bahkan alat modern pun kesulitan menemukan celah di antara mereka. Ada tanda-tanda di permukaan, aus tetapi masih terlihat. Simbol-simbol yang tidak cocok dengan bahasa manapun yang diketahui. Beberapa ahli percaya itu adalah simbol seremonial. Yang lain tidak begitu yakin. Karena ketika diterjemahkan menggunakan tumpang tindih aksara kuno, makna kasar mulai terbentuk. Bukan sambutan. Sebuah peringatan. Udara di sekitar lokasi berubah setelah itu. Para pekerja melaporkan keheningan yang aneh. Peralatan mulai mati tanpa alasan yang jelas. Masalah kecil pada awalnya. Kemudian yang lebih besar. Kamera mati. Sensor memberikan bacaan yang tidak konsisten. Namun tim tetap melanjutkan. Karena saat itu, ini bukan lagi sekadar tentang sejarah. Ini tentang memahami apa yang telah disembunyikan dengan sangat hati-hati dan mengapa. Akhirnya, setelah berhari-hari persiapan, pintu masuk dibuka. Tidak dipaksa. Terbuka. Batu itu bergeser dengan cara yang tidak diduga siapapun, hampir seolah-olah dirancang untuk bergerak dalam kondisi yang tepat. Perlahan, ruangan itu memperlihatkan dirinya. Jelek. Terjal. Tidak tersentuh cahaya selama ribuan tahun. Dan ketika sinar cahaya pertama memasuki makam, tim itu segera menyadari sesuatu. Udara di dalam tidak pengap. Ia diawetkan. Dikendalikan. Seolah-olah ruangan itu telah menunggu.
Dan apa yang terbentang di balik pintu masuk itu akan menantang semua yang mereka kira mereka ketahui tentang dunia kuno. Ketika tim melangkah masuk ke dalam ruangan, setiap gerakan menjadi lebih lambat, lebih hati-hati. Udara terasa berbeda. Tidak berat, tidak kuno, hanya diam. Sangat diam. Lampu mereka menyapu dinding batu yang halus, memperlihatkan ukiran yang terlalu presisi untuk usianya. Ini bukan goresan kasar yang dibuat dengan alat primitif. Garis-garisnya tajam, bersih, hampir mekanis. Di tengah ruangan berdiri sebuah platform yang ditinggikan. Dan di atasnya, sebuah struktur tersegal. Bukan Petty Matty dalam penjersian tradisional. Itu lebih besar. Persegi panjang. Terbuat dari bahan gelap yang tidak memantulkan cahaya seperti seharusnya batu. Ketika disentuh, terasa dingin secara tidak wajar meskipun panas gurun di atas. Salah satu peneliti membisikkan sesuatu yang melekat pada semua orang di ruangan itu. Ini bukan sekedar dikabar, ini dilindungi. Di sekitar platform ada benda-benda, disusun dengan sengaja. Instrumen seperti logam yang tidak berkarat, permukaan yang tidak menunjukkan pembusukan. Bahkan setelah apa yang seharusnya ribuan tahun. Beberapa potong berbentuk seperti alat. Yang lain tidak memiliki tujuan yang jelas sama sekali. Kemudian mereka melihat sesuatu yang lain. Tidak ada debu. Tidak subtle lapis pun. Itu tidak masuk akal. Ruangan yang tersegel seharusnya tetap membawa perjalanan waktu. Namun di sini, waktu terasa berhenti. Ketika mereka mendekati struktur pusat, tanda-tanda menjadi lebih jelas. Simbol-simbol bertumpuk satu sama lain. Tidak acak, tidak dekoratif. Mereka membentuk pola. Sistem. Hampir seperti informasi berkode daripada bahasa. Seorang ahli menyarankan itu mungkin bentuk enkripsi awal. Yang lain tidak setuju. Dia percaya itu adalah sesuatu yang jauh lebih maju. Karena ketika perangkat pemindai mereka ditempatkan di dekat struktur, perangkat itu mulai bereaksi. Pekan melonjak. Fluktuasi energi muncul sebentar, lalu menghilang. Untuk sesaat, tidak ada yang berbicara. Ini bukan lagi sekadar penemuan arkeologis. Sesuatu di dalam ruangan itu masih aktif. Dan semakin dalam mereka melihat, semakin jelas, makam ini tidak pernah dimaksudkan untuk ditemukan dengan mudah. Jika cerita ini membuat Anda mempertanyakan semua yang Anda kira Anda tahu, pertimbangkan untuk berlangganan, karena apa yang akan datang selanjutnya bahkan lebih dalam. Tim tidak segera membuka struktur pusatnya. Sesuatu tentangnya menuntut kesabaran, kehati-hatian, hampir seperti kewaspadaan. Sebaliknya, mereka fokus pada ruang luar, mendokumentasikan setiap detail sebelum melanjutkan. Dinding-dinding itu menceritakan sebuah kisah, tetapi tidak dengan cara yang mereka duga. Alih-alih Ukraine sederhana tentang pertempuran atau kehidupan kerajaan, gambar-gambar itu menunjukkan pola. Lingkaran di dalam lingkaran. Garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang terlihat seperti bintang. Pada awalnya, itu tampak simbolis. Tetapi ketika salah satu peneliti menumpangkan pola-pola itu pada peta bintang modern, sebuah kesadaran sunyi menyebar di seluruh ruangan. Itu cocok. Tidak sempurna, tetapi cukup dekat untuk menimbulkan kekhawatiran. Ini bukanlah desain acak. Itu adalah representasi dari langit. Dan bukan hanya dari satu titik waktu, tetapi posisi yang bergeser, seperti seseorang telah melacak pergerakan selama bertahun-tahun, mungkin berabad-abad. Namun itu bukanlah bagian yang paling meresahkan. Beberapa posisi bintang itu tidak cocok dengan bagaimana langit terlihat ribuan tahun yang lalu. Itu cocok dengan keselarasan masa depan. Idenya sulit untuk diterima. Itu menunjukkan pengetahuan yang seharusnya tidak ada. Tidak dengan alat yang diyakini tersedia pada saat itu. Ketika tim terus memindai ruangan, mereka menemukan saluran sempit yang dibangun ke dalam dinding. Tersembunyi pada pandangan pertama. Saluran-saluran ini tampaknya menghubungkan berbagai bagian ruangan, semuanya mengarah kembali ke struktur pusat. Hampir seperti sebuah sistem. Desain yang terintegrasi. Kemudian datanglah sinyal. Salah satu perangkat yang ditempatkan di dekat dasar struktur menangkap denyut samar. 5. Tidak teratur. Namun nyata, itu berulang setiap beberapa detik, seperti detak jantung yang terkubur jauh di dalam material padat.
Tidak ada yang bisa menjelaskannya. Tidak ada sumber daya yang terlihat. Tidak ada bagian yang bergerak. Namun, sesuatu merespons. Ruangan itu menjadi sunyi lagi. Karena ini mengubah segalanya. Jika sesuatu di dalam masih aktif setelah sekian lama, maka ini bukan hanya makam. Itu adalah sistem yang berfungsi. Dan sistem dibangun untuk suatu tujuan. Jika Anda masih di sini, Anda sudah berada di depan kebanyakan orang. Tetaplah dengan ini, karena penemuan berikutnya akan menjadi yang paling sulit untuk dijelaskan. Mereka akhirnya mengambil keputusan. Struktur pusat harus dibuka. Tidak ada yang mengatakannya dengan lantang, tetapi ketegangan terlihat jelas. Inilah saatnya di mana sejarah bisa bergeser, atau sesuatu yang jauh lebih tidak pasti bisa dimulai. Setiap kamera aktif. Setiap sensor dikalibrasi ulang. Bahkan udara diuji lagi, hanya untuk memastikan tidak ada yang berubah. Tidak ada yang berubah. Tetapi sesuatu yang lain telah berubah. Denyut samar yang mereka deteksi sebelumnya sekarang lebih kuat. Masih halus, tetapi tidak lagi mudah diabaikan. Dengan hati-hati, tim memeriksa permukaan struktur. Tidak ada engsel, tidak ada kunci yang terlihat. Tidak ada celah yang menunjukkan bahwa ia dapat dibuka dengan cara normal. Hanya simbol-simbol bertumpuk yang sama, berulang dalam pola yang sekarang terasa kurang seperti dekorasi dan lebih seperti instruksi. Seorang peneliti menyerangkan untuk menyelaraskan simbol-simbol itu. Tidak secara fisik, tetapi secara digital. Menggunakan perangkat lunak pencitraan, mereka memetakan ukiran dan mulai menyesuaikan posisinya secara virtual, mencari simetri. Itu memakan waktu berjam-jam. Kemudian sesuatu terhubung. Sebuah urutan terbentuk. Sebuah pola yang berulang pada interval yang tepat. Ketika mereka menerapkan urutan itu ke permukaan, menelusurinya perlahan melintasi struktur, reaksinya langsung. Suara rendah memenuhi ruangan. Tidak keras, tapi dalam. Seperti sesuatu yang bangun setelah keheningan yang sangat lama. Permukaannya bergeser. Tidak pecah. Tidak retak. Hanya bergerak. Bagian-bagian dari material itu terpisah dengan kehalusan yang mustahil, memperlihatkan garis tipis kegelapan di dalam. Tidak ada debu. Tidak ada hambatan. Itu seolah-olah strukturnya telah menunggu masukan yang benar. Dan kemudian ia terbuka. Di dalam, tidak ada mayat. Tidak ada sisa-sisa. Sebaliknya, ada susunan benda-benda yang tidak seperti apapun yang pernah mereka lihat sebelumnya. Pelat-pelat tipis berlapis yang ditumpuk dengan presisi. Permukaan yang ditutupi pola-pola halus yang berkilau ketika cahaya menyentuhnya. Di tengah, sebuah benda seperti inti kecil memancarkan denyut samar yang sama. Ini bukanlah penguburan. Itu adalah penyimpanan. Atau mungkin penampungan. Kesadaran itu datang dengan cepat, dan itu tidak nyaman. Apapun ini, ay telah di sini dengan sengaja. Dilindungi. Disegel, diawetkan di luar pembusukan normal, dan sekarang ia terbuka. Dalam beberapa jam, jalur komunikasi berubah. Akses ke lokasi semakin dibatasi. Personel tambahan tiba, bukan ilmuwan, tetapi pejabat. Karena penemuan itu bukan lagi hanya historis. Itu strategis. Jika momen ini terasa lebih besar dari sejarah itu sendiri, itu karena mungkin memang demikian. Tetaplah dengan cerita ini, karena apa yang terjadi selanjutnya melibatkan kekuatan yang jauh melampaui ruangan ini. Dalam sehari, suasana di sekitar lokasi berubah total. Pekerjaan yang tenang dan hati-hati dari para peneliti digantikan oleh pergerakan yang terkendali. Tim baru tiba dengan otoritas yang jelas. Komunikasi dipantau. Data tidak lagi dibagikan secara bebas, bahkan di antara para ilmuwan asli. Tidak ada penjelasan resmi yang diberikan. Namun pesannya jelas. Penemuan ini telah melampaui arkeologi. Benda-benda di dalam ruangan dikeluarkan dengan hati-hati, satu persatu, di bawah pengawasan ketat. Setiap bagian disegel dalam wadah pelindung dan diangkut keluar dari lokasi. Inti pusat yang memancarkan denyut ditangani terakhir. Dan dengan tingkat kewaspadaan tertinggi, beberapa anggota tim asli diminta untuk mundur. Yang lain ditugaskan kembali. Beberapa tetap tinggal, tetapi peran mereka telah berubah. Mereka tidak lagi memimpin penemuan, mereka mengamatinya. Di balik pintu tertutup,
Analisis dimulai. Laporan awal, yang tidak pernah dirilis untuk umum, menunjukkan sesuatu yang sangat meresahkan. Bahan-bahannya tidak cocok dengan logam kuno yang dikenal. Strukturnya terlalu halus, terlalu stabil. Beberapa sampel menunjukkan ketahanan terhadap panas di luar batas yang diharapkan. Yang lain bereaksi terhadap energi dengan cara yang menunjukkan desain internal, bukan formasi alami. Kemudian datanglah data dari inti. Denyutnya tidak acak. Itu membawa sebuah pola. Pada awalnya, itu tampak seperti draw. Namun ketika diproses melalui sistem analisis sinyal, polanya mengungkapkan pengulangan. Panggilan yang terstruktur. Hampir seperti sebuah urutan atau sebuah transmisi. Gagasan itu mengubah segalanya. Karena jika itu adalah transmisi, maka itu mengajukan pertanyaan sederhana namun serius. Untuk siapa itu? Dan yang lebih penting, apakah itu masih diterima? Pertanyaan itu tidak bertahan lama di dalam lab. Diskusi tingkat tinggi dimulai hampir seketika. Tidak hanya di antara para ilmuwan, tetapi juga di kalangan pemerintah. Perhatian internasional menyusul, meskipun tidak ada yang dikonfirmasi secara resmi. Tidak ada pernyataan publik. Tidak ada siaran pers. Hanya keheningan. Keheningan yang dijaga dengan hati-hati. Karena mengakui penemuan itu akan menimbulkan pertanyaan yang tidak ada yang siap untuk dijawab. Pertanyaan tentang sejarah, tentang teknologi, dan tentang apakah sesuatu dari dunia kuno telah aktif secara diam-diam selama ini. Jika cerita ini telah mengubah cara Anda melihat masa lalu, bagikan dengan seseorang yang masih menganggap sejarah itu sederhana, karena bagian terakhir dari penemuan ini mungkin yang paling penting.